got so. Apakah kalian tahu apa itu inflasi? Inflasi adalah kenaikan harga barang dan jasa dalam jumlah besar yang terjadi secara terus-menerus dalam periode tertentu. Apa saja sih penyebab inflasi? Ada beberapa penyebab inflasi, diantaranya adalah yang pertama, tekanan dari sisi penawaran. Terjadi ketika inflasi disebabkan oleh tekanan dari sisi penawaran atau peningkatan biaya produksi. Yang kedua, tekanan dari sisi permintaan. Terjadi ketika inflasi disebabkan oleh tekanan dari sisi permintaan atau meningkatnya permintaan barang dan jasa relatif terhadap ketersediaannya. Yang ketiga, ekspektasi inflasi. Ekspektasi inflasi adalah faktor yang dipengaruhi oleh persepsi dan harapan masyarakat serta pelaku ekonomi terhadap tingkat inflasi di masa depan. Solusi mengatasi inflasi adalah selain kebijakan fiskal dan moneter, cara mengatasi inflasi oleh pemerintah adalah dengan meningkatkan hasil produksi, mempermudah masuknya barang impor, menstabilkan pendapatan masyarakat, menetapkan harga maksimum, serta melakukan pengawasan dan distribusi harga. Contoh inflasi yang pertama, di tahun 2007 dengan uang 100.000 kita dapat mendapatkan 20 roti. Namun di 2012 dengan uang 100.000 hanya bisa membeli 14 roti. Dan di tahun 2017 uang 100.000 hanya cukup membeli 8 roti. Timbulnya inflasi, yang pertama tadi kan permintaan. Bertambahnya permintaan terhadap barang dan jasa yang menyebabkan terjadinya kenaikan harga. Maka dari itu kurva D1 bergeser ke D2 dan bergeser ke kanan menyebabkan Q naik dan P naik. Cost inflation yang disebabkan oleh kenaikan biaya produksi yaitu bahan baku dan upah gaji. Dapat dilihat dari kurva berikut melalui statement Q yang bergeser yaitu kurva S dan bergeser ke kiri dan menyebabkan Q turun, P naik. Jenis indeks harga ada dua. Yang pertama indeks harga konsumen, yaitu angka yang menggambarkan perbandingan perubahan harga barang dan jasa yang dihitung dianggap mewakili belanja konsumen. Yang kedua indeks harga produsen adalah perbandingan perubahan barang dan jasa yang dibeli oleh produsen pada waktu tertentu. Selanjutnya ciri-ciri indeks harga. Yang pertama indeks harga sebagai standar perbandingan harga dari waktu ke waktu. Yang kedua penetapan indeks harga didasarkan pada data yang relevan. Yang ketiga indeks harga ditetapkan oleh sampel bukan populasi. Gejolak permintaan terjadi ketika permintaan barang dan jasa melebihi penawaran, mendorong kenaikan harga secara umum. Faktor-faktor yang memicu hal ini termasuk peningkatan pengeluaran konsumen, investasi bisnis yang tinggi, pengeluaran pemerintah yang besar. Gejolak penawaran terjadi ketika karena gangguan atau perubahan dalam penawaran barang dan jasa yang menyebabkan kenaikan harga secara umum. Faktor yang bisa menyebabkan hal ini termasuk biaya produksi yang tiba-tiba naik. Penawaran uang mempengaruhi inflasi dengan meningkatkan atau menguranginya. Jika penawaran uang lebih cepat dari permintaan, maka harga bisa turun dan menyebabkan deflasi. Namun jika penawaran tidak seimbang dengan permintaan, bisa terjadi inflasi.